Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan keberkahan. Sebagai umat muslim, bulan Ramadan menjadi waktu yang dinanti-nanti setiap tahunnya. Selain ibadah puasa, sholat tarawih di masjid juga menjadi momen spesial yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Resonansi Ramadan kali ini akan mengajak pemirsa untuk mengkaji ilmu tentang keutamaan beribadah di masjid, khususnya di bulan Ramadan. Namun sebelum itu, kita akan menjelajahi beberapa masjid unik di seputaran Jakarta. Sekilas, bangunan ruko 4 lantai ini tampak seperti kelenteng atau wihara. Namun jangan salah ya pemirsa, jika dilihat lebih dekat, ternyata bangunan ini adalah tempat ibadah umat muslim, yaitu Masjid Lause. Jika biasanya masjid memiliki desain khas dengan kubah atau menara, maka Masjid Lause memiliki desain unik yang kental dengan nuansa Tiongkok. Pengaruh desain Tiongkok ini telah terasa saat memasuki masjid yang memiliki pintu besar dengan warna merah dan corak kuning. Karpet hijau membentang di dalam area masjid dengan dinding masjid yang dihiasi berbagai kaligrafi tulisan Arab. Jika dilihat lebih seksama, kaligrafi yang berjejer rapi di dinding memiliki gaya seperti tulisan Mandarin. Naik ke lantai 2, area masjid masih bernuansa sama, namun digunakan khusus bagi para muslimah beribadah. Beralamat di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sejarah berdirinya Masjid Lause berawal dari terbentuknya Yayasan Haji Karim Oi. Nama yayasan berasal dari negarawan keturunan Tionghoa, yakni Abdul Karim Oi, yang pernah menjadi anggota DPR era Presiden Soekarno dan aktif berdakwah di komunitas Tionghoa. Dengan semangat yang sama, Masjid Lause memiliki tujuan dakwah yang menyasar pada keturunan Tionghoa agar tertarik untuk mengenal agama Islam. Tujuannya bikin yayasan lalu bikin masjid, kita berdakwah untuk orang-orang Tionghoa itu supaya mereka tahu Islam. Karena Islam itu tidak seperti apa yang mereka dengar. Islam itu teroris, Islam itu tukang kawin, Islam itu pokoknya yang jelek-jelek lah. Mereka dengar itu. Nah, di sini kita bikin masjid seperti ini, model kelenteng lah istilahnya, merah-merah segala macam, supaya mereka mau datang, bertanya. Ya, akhirnya banyak yang bertanya Islam itu apa, kenapa begini, kenapa begitu. Akhirnya kita jelaskan, semua mereka ngerti dan alhamdulillah sejak berdiri tahun 91 sampai sekarang sudah ribuan yang orang-orang yang masuk Islam. Mayoritas memang orang Tionghoa. Tapi ada juga orang Batak, orang Manado, orang Jawa, orang Amerika, Australia, Jepang, Korea, segala macam banyak yang datang kemari masuk Islam. Berada di kawasan pecinan, Masjid Lause telah membaur dengan baik dan digunakan untuk beribadah umat Islam di sekitarnya. Masjid Lause juga terbuka bagi siapa saja yang ingin mengenal Islam dan membimbing mereka yang ingin menjadi mu'alaf. Jika masjid tadi bernuansa Tiongkok, maka masjid yang satu ini kental dengan nuansa Eropa. Berdiri sejak tahun 1912, bangunan Masjid Cut Mutia merupakan salah satu peninggalan sejarah dari zaman penjajahan Belanda. Pada awal berdirinya, bangunan ini digunakan sebagai kantor arsitek yang mendesain perumahan Menteng. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini pernah dialihfungsikan menjadi kantor jawatan perkereta-apian, kantor pos, gedung MPRS, hingga akhirnya difungsikan sebagai masjid. Ketika MPRS sudah tidak berkantor lagi di sini, masyarakat sekitar mengusulkan kepada Jenderal Abdul Haris Nasution bagaimana gedung ini dialihfungsikan saja menjadi masjid pada saat itu. Melalui proses yang panjang, akhirnya sekitar tahun 1978 barulah resmi Cut Mutia ini dialihfungsikan menjadi masjid.
Bukan dibangun sedari awal sebagai masjid, terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan ketika bangunan ini menjadi sebuah masjid. Dari awalnya ya, memang gedung ini kan bukan fungsinya sebagai masjid. Nah, ketika pertama kali dialih fungsikan menjadi masjid, yang pertama ialah bagaimana menentukan arah kiblat. Makanya yang unik di masjid ini itu tidak sentris dengan bangunannya. Jadi arah kiblatnya agak miring dari bangunan aslinya. Kayak bisa nanti dilihat ya, agak miring condong ke mana? Ke barat. Tidak sentris dengan bangunan aslinya. Kemudian juga kita ada perubahan pada saat itu, tangga yang di tengah kita bongkar, kita kita pindahkan ke depan, karena pada saat itu ketika sholat Jumat, ketika imam naik mimbar itu tidak terlihat dan terhalang tangga. Hingga kini, Masjid Cut Mutia yang berstatus cagar budaya masih mempertahankan bentuk asli bangunan dari zaman Belanda. Masyarakat yang bermukim dan berkegiatan di sekitar Menteng Jakarta Pusat menjadikan Masjid Cut Mutia sebagai tempat persinggahan untuk beribadah ataupun berkegiatan lainnya. Bagi umat Muslim, masjid merupakan pusat kegiatan umat. Banyak keafdolan dan keutamaan yang didapat dengan beribadah di masjid. Salah satunya adalah ibadah sholat 5 waktu, yang mendapatkan pahala lebih besar ketika dilakukan secara berjamaah di masjid. Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa keutamaan orang sholat di masjid itu diawali dari niat di dalam hati, kemudian ketika kita berjalan ke masjid, itu oleh Allah sudah diberikan beberapa pahala. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa setiap satu langkah ketika kita melangkah ke masjid, Allah akan mengangkat 1 derajat. Satu langkah berikutnya, Allah akan menghapus 1 dosa. Selama di masjid, ketika dia nunggu sholat berjamaah, oleh Allah diberi pahala sebagaimana pahala sholat. Kemudian kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid, kefadilannya luar biasa. Nabi mengatakan, sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisabain wa isrina darajah. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, 27 derajat lebih utama dibanding sholat munfarid. Demikian. Mengaji atau membaca Al-Quran di dalam masjid ternyata mempunyai keutamaan lain dibanding dilakukan di tempat lain. Pada intinya sebenarnya membaca Quran itu secara umum mendapat kefadhilan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf maka mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu, aku tidak mengatakan orang membaca alif lam mim harfun, bukan. Jadi yang membaca alif lam mim itu bukan dikatakan 1 huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim kita dapat pahala 30. Lah, adapun bagi yang membaca di dalam masjid itu ada kefadilan lagi. Di dalam hadis Nabi mengatakan, tidak ada suatu kaum yang berkumpul di dalam masjid fi baitin min buyutillah, di dalam rumah dari beberapa rumahnya Allah, yakni masjid. Mereka yaqra'una kitabillah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarusunahu bainahum, mereka saling menderas mengkaji Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka. Wa hafadhumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan ditutupi dengan rahmat. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah akan menceritakan hamba-hamba ini di sisi hamba-hamba Allah di dalam langit, yakni para malaikat. Makanya subhanallah kefadilannya membaca Al-Quran. Masjid juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai Islam dan iman sedari dini. Di masjid, anak-anak mengaji dengan belajar membaca Al-Quran dan belajar ilmu agama sesuai Al-Quran dan hadis, agar menjadi generasi penerus yang soleh dan solehah.
Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, masjid menjadi semakin ramai oleh umat Islam yang beribadah maupun berkegiatan. Selain ibadah rutin, ada ibadah yang khusus dilakukan saat bulan Ramadan. Salah satunya adalah sholat sunnah tarawih yang dilakukan pada malam hari. Apa itu sholat tarawih dan bagaimana pelaksanaannya yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Simak pemaparan Ustadz Masdudi berikut ini. Saya bicara pertama adalah tentang sholat taraweh. Kita bicara tentang keutamaannya sholat taraweh di bulan suci Ramadan. Di dalam hadis Nabi mengatakan bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, yakni sholat taraweh, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah terdahulu. Jadi semua dosa yang dikerjakan seseorang akan terhapus dengan mengerjakan sholat taraweh. Tapi tentunya yang bisa dikerjakan secara sempurna 30 malam. Kemudian bicara bab mengenai sholat taraweh. Di zaman Rasulullah SAW bahwa sholat taraweh itu awalnya sebenarnya sendiri-sendiri. Dalam kisah begini. Jadi pada waktu itu Nabi sholat taraweh di masjid sendiri. Ada sahabat yang melihat, kemudian dia ikut. Besok harinya mereka cerita kepada kawan-kawannya, malam berikutnya lebih banyak lagi. Sampai puncaknya ketika masjid itu full, penuh, tapi ternyata Nabi malah tidak keluar dari rumah. Esok paginya baru Nabi menemui mereka. Beliau mengatakan, "Wahai sahabat, sebenarnya aku melihat bahwa kalian kemarin tadi malam menunggu kedatangan saya. Saya tidak keluar, kenapa? Saya khawatir kalau sholat tarawih itu diwajibkan oleh Allah. Kalau sampai diwajibkan oleh Allah, nanti kalian merasa berat. Maka sekarang sholatlah kalian tarawih dengan sendiri-sendiri." Sejak itu, para sahabat sholat tarawih dengan sendiri-sendiri sampai zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai masuk Khalifah Umar bin Khattab. Sejak inilah beliau melihat, pada waktu malam hari beliau datang ke masjid melihat ada sahabat yang sholat satu orang untuk dirinya. Ada satu imam dengan 2 makmum, satu imam dengan 5 makmum. Beliau mengatakan, andaikan mereka sholat, aku kumpulkan dengan satu imam, pasti lebih baik. Akhirnya Umar bin Khattab ijtihad bahwa sejak malam ini sholat tarawihnya dengan satu imam dan berjamaah. Esok malam harinya Umar itu datang ke masjid dan melihat hal itu sudah terjadi. Sampai beliau mengatakan, "Ni'mal bid'atu hada." Sebaik-baiknya bid'ah ini, kata Umar. Artinya bahwa di zaman Nabi beliau sholat tarawih dengan sendiri-sendiri, tapi sejak itu karena beliau melihat ingin orang-orang Islam bersatu dengan satu imam dan malam itu sudah terwujud. Kemudian bagaimana praktek sholat tarawih itu sendiri? Di dalam hadis banyak sekali bagaimana praktek sholat tarawih. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah. Satu ketika beliau ditanya oleh sahabat, bagaimana sholat malamnya Nabi? Beliau menjawab, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, Nabi tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Prakteknya, yusolli arba'an, wa yusolli salatan, summa yusolli salasan. Nabi sholat 4 rakaat kemudian salam, 4 rakaat salam, kemudian witir dengan 3 rakaat. Itu juga pernah. Terus bagaimana dengan sholat tarawih yang 2 rakaat juga ada hadisnya. Di dalam hadis Nabi mengatakan, Nabi mengerjakan sholat 10 rakaat dan salam setiap 2 rakaat. Artinya 2 salam sampai 5 kali. Tsumma yutiru biwahidah. Kemudian Nabi witir dengan 1 rakaat. Terus jumlahnya berapa? Ini tergantung kemampuan kita, kekuatan kita. Di dalam hadis Nabi mengatakan, sholatul laili masna wa idza khiftas subha fautir bi wahidah. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai berapa terserah. Ketika sudah takut adzan subuh, maka segeralah witir dengan 1 rakaat. Jadi pilihan buat para saudara, silahkan milih yang 4-4-3 juga boleh, ada hadisnya. Yang 22 sampai 11 juga boleh dengan witir 1, atau lebih dari itu juga diperbolehkan. Pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, umat muslim melakukan ibadah iktikaf yang bisa dilakukan di dalam masjid.
Selain itu, umat Islam juga bisa mengejar pahala Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana cara beritikaf dan mendapatkan Lailatul Qadar? Simak penjelasan Ustadz Mas Dudi berikut ini. Jadi kita pahami bahwa i'tikaf itu makna lughatnya adalah berdiam diri. Berdiam diri di masjid dengan niat untuk ibadah di dalam masjid. Kemudian kita bicara dulu tentang keutamaan i'tikaf. Bahwa i'tikaf itu Nabi mengatakan lil mu'takifi ya'kifu anid dunub. Orang yang berdiam diri i'tikaf di masjid itu akan mencegah diri dari berbuat dosa. Wa yuj'ru lahu kulul hasanah, dan dialirkan semua kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Ka'amalil hasanati kulliha, sebagaimana orang mengerjakan semua kebaikan. Itu kita bicara tentang kefadalan i'tikaf. Lalu i'tikaf itu kapan dimulainya? I'tikaf itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu kerjakan mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar shodiq jika mampu. Jadi, nah kemudian bagaimana cara i'tikaf? I'tikaf itu di dalam hati harus niat, terus batas waktunya kembali ittaqullaha mastata'tum. Ada yang sampai subuh atau adzan subuh, ada yang cuma sampai jam 12, jam 2, kembali ke kemampuan kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita i'tikaf itu yang kita kerjakan apa? Diisi dengan zikir, doa, membaca Quran, atau kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan di dalam masjid. Cuma ada catatan bahwa orang i'tikaf itu tidak boleh keluar masuk masjid. Artinya ya harus diam di dalam masjid, kecuali ketika ada hajat. Mau buang air besar atau buang air kecil maka dibolehkan, tapi setelah itu segera kembali, tidak diselingi dengan yang lainnya. Kemudian ada kefadulan lagi, ketika kita i'tikaf selama 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka kita juga sambil bisa mencari kefadulannya malam Qadar, yang Allah mengatakan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa ibadah di malam Qadar maka lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ketika kita i'tikaf 10 malam akhir Ramadan, kita akan dapat 2 pahala sekaligus. Pahala i'tikaf itu sendiri dan tentunya pahala malam Qadar. Mari sama-sama kita bersemangat untuk mencari pahala i'tikaf dan pahala Qadar. Demikian. Masya Allah, begitu banyak keutamaan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa ditetapkan dalam keimanan dan semangat dalam beribadah di bulan yang suci ini. Sekian Resonansi Ramadan episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.